Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Informatika 23 kelas D akan mempresentasikan hasil proyek UI UX kita yang berjudul Hematin. Apa itu Hematin? Hematin yaitu aplikasi manajemen keuangan untuk mahasiswa dan pelajar. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri melihat tulisannya, dan ada Nova Aruna ini, dan ada Imam Wafa, dan yang terakhir ada Muhammad Musa. Oke, selanjutnya pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama ada latar belakang, tujuan proyek, metode UX design, dan seterusnya. Latar belakang dari permasalahan proyek ini adalah mahasiswa dan pelajar seringkali menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan, sehingga pengeluaran kecil yang tidak tercatat, tidak adanya perencanaan anggaran, serta kurangnya pemantauan kondisi keuangan yang menyebabkan pengeluaran menjadi tidak terkontrol. Berdasarkan pengamatan kami menemukan beberapa masalah. Yang pertama yaitu pengeluaran harian yang tidak tercatat, belum terbiasa membuat dan memantau budget, kemudian sulit mengetahui keuangan secara real time, dan seringkali di sisi lain ada aplikasi keuangan yang sudah ada, tapi seringkali memiliki fitur yang kompleks sehingga kurang nyaman digunakan oleh pengguna pemula. Nah, oleh karena itu kami menawarkan solusi berupa aplikasi Hematin, yang mana aplikasi ini dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna agar proses pencatatan, pemantauan saldo, dan pengelolaan anggaran menjadi lebih mudah, cepat, dan intuitif. Tujuan proyek Hematin tentu saja itu merancang tampilan aplikasi manajemen keuangan yang sederhana, intuitif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa serta pelajar berdasarkan hasil pengguna. Dan diharapkan aplikasi ini dapat membantu pengguna mencari pemasukan dan pengeluaran, memberikan laporan keuangan yang mudah dipahami, membantu memonitor kondisi keuangan, dan membantu membangun kebiasaan mencatat keuangan. Dalam proyek ini kami menggunakan metode user concept design, yaitu dimulai dari tahapan pertama user research. User research kami melakukan user research melalui wawancara kepada 4 responden. Kemudian hasil penelitian diolah menjadi affinity diagram, user persona, dan user sentiment. Selanjutnya kami menyusun information arsitektur, consulting design system hingga pada tahap high fidelity wireframe. Prototipe yang telah selesai kemudian diuji melalui usability testing, dan hasilnya digunakan sebagai dasar melakukan iterasi desain. User research dilakukan kepada 4 mahasiswa yang memiliki kebiasaan mencatat keuangan secara manual melalui buku. User research dilakukan kepada 4 mahasiswa yang seringkali melakukan pencatatan manual. Dari wawancara tersebut ditemukan beberapa masalah utama seperti sering lupa mencatat keuangan, belum konsisten dalam mencatat transaksi, kemudian membutuhkan pencatatan yang otomatis hingga membutuhkan aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan. Hasil penelitian ini menjadi dasar dalam menentukan fitur-fitur pada aplikasi tadi. Berdasarkan hasil wawancara, kami membuat affinity diagram. Seluruh hasil wawancara dikelompokkan menggunakan affinity diagram. Setiap masalah memiliki kesamaan, dikelompokkan menjadi beberapa kategori sehingga lebih mudah menentukan prioritas kebutuhan pengguna. Dari proses ini diperoleh beberapa fitur-fitur utama yang harus tersedia pada aplikasi Hematin. Kembali nggak? Affinity diagram dulu baru user persona, baru user persona baru affinity. Lanjut aja.
Berdasarkan hasil wawancara, kami membuat user persona sebagai target pengguna utama dari aplikasi. Pengguna utamanya adalah seorang mahasiswa yang memiliki masalah dalam pengelolaan keuangan. User persona ini membantu kami untuk memahami tujuan kebutuhan serta pain point pengguna. Selanjutnya kami buat journey map untuk memetakan pengalaman pengguna sejak menyadari kebutuhan pengelola keuangan hingga menggunakan aplikasi. Dalam journey map ditemukan pengguna memahami alur aplikasi, kemudian kendala terbesar ada saat mencatat transaksi, dan pengguna kesulitan memantau sisa anggaran. Dari journey map tersebut, kami dapat mengetahui peluang perbaikan pada setiap tahap penggunaan aplikasi. Oke, jadi setelah memahami kebutuhan riset mulai dari sorting, sitemap, dan hasil riset yang telah dijelaskan di awal, langkah selanjutnya adalah pembuatan baterai. Jadi baterai sendiri adalah rangka dasar desain yang fokus pada struktur, layout, dan fungsional. Nah, kenapa sih wireframe itu dibuat terlebih dahulu sebelum dibuat atau dikenakannya warna dan juga tipografi? Nah, jadi sebenarnya wireframe ini dibuat itu untuk dibuat agar desain. Oke, jadi wireframe itu dibuat agar desainer itu nanti bisa bilang ya. Lanjut. Oke, jadi setelah memahami kebutuhan riset mulai dari pembuatan card sorting, sitemap, user journey, user persona, dan lain-lain, akhirnya kami membuat wireframe sebagai kerangka dasar. Nah, wireframe itu apa sih? Wireframe itu adalah kerangka dasar desain yang fokus pada struktur, layout, dan juga fungsionalitas tanpa detail visual seperti warna dan tipografi. Nah, jadi supaya alur nantinya bisa diuji, kami memberikan beberapa contoh wireframe, seperti contohnya di sini adalah frame tentang halaman onboarding, halaman login, register, dan juga halaman pengaturan. Next. Oke, jadi setelah pembuatan wireframe, setelah kita memetakan beberapa informasi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah pembuatan information architecture. Nah, jadi di sini kita petakan beberapa fitur ya, seperti ada fitur frame Blender dengan fitur dashboard, insert keuangan, ya. Lalu ada transaksi, laporan yang berisi seperti laporan keuangan, analisis informasi, dan juga total saldo. Lalu ada notifikasi dan juga ada pengaturan yang berisikan seperti profile, keamanan, pusat bantuan, dan tentang kami. Next. Nah, jadi setelah kita membuat wireframe, terus kita juga sudah memetakan nih information architecture di beberapa kategori ya, seperti tadi ada beranda, di sini ada pengaturan dan sebagainya. Lalu setelah itu kita membuat desain sistem. Nah, desain sistem ini nantinya akan kita gunakan mulai dari perencanaan awal, wireframe, low fee, high fidelity, sampai nanti aplikasi jadi. Nah, jadi desain sistem ini akan menjadi acuannya mulai dari penggunaan color palette, seperti kita sudah menentukan color palette ya, kita sudah menentukan warna-warna seperti primary, sekunder, dan sebagainya. Lalu di sini warna primary
primer kami menggunakan warna biru. Jadi warna utamanya itu adalah biru sebagai warna utama. Lalu warna netral ya, seperti ada putih dan lain-lain. Lalu ada setelah kita menentukan color palette, kita juga membuat tipografi. Nah, di sini kita juga telah menentukan ya tipografi mulai dari heading 1 untuk ukurannya, untuk font size-nya juga, lalu juga ada penggunaannya seperti heading 1 untuk penggunaan judul utama, lalu ada heading 2 untuk judul section, ada heading 3, heading 4 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kami juga menerapkan hierarki tipografi yang telah kita petakan menjadi beberapa kategori. Nah, lalu setelah itu kami membuat navigation bar. Nah, jadi navigation bar ini berisikan icon dan label untuk memudahkan pengguna itu berpindah dari fitur satu ke fitur yang lain. Misalnya pengguna ingin berganti penggunaan fitur dari halaman beranda ke transaksi, ke analisis, ke setting dan sebagainya. Next. Nah, lalu di tahap selanjutnya setelah pembuatan platform selesai, information architecture juga sudah kita petakan, lalu juga kita juga sudah menentukan ya desain sistem mulai dari color palette, tipografi, dan juga navigation bar. Nah, setelah itu kita membuat final design yang setelah ini akan dipresentasikan oleh teman saya. Silahkan, waktu dari teman dipersilahkan. Oke, baik. Jadi setelah kita melalui beberapa tahapan-tahapan, mulai dari observasi kepada beberapa user dan pengumpulan data, sehingga kita tiba di tahapan yang terakhir, yaitu final design UI UX kita, yang mana nantinya final project UI UX ini adalah berisi semua tentang fitur-fitur yang sudah kita sampaikan dari awal tadi oleh teman-teman kita. Oke, kita mulai sekarang. Nah, di bagian ini seperti biasa, ketika kita baru masuk pada aplikasi, seperti biasa kalau kita sudah punya akun, kita tinggal masuk saja. Kalau kita masih belum memiliki akun, kita disuruh untuk daftar terlebih dahulu. Nah, di bagian sini seperti biasa harus diisi, lalu klik daftar sekarang. Nah, masuk. Nah, otomatis akan masuk pada dashboard di bagian home. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang penting-penting saja yang membedakan dari aplikasi yang lainnya, yaitu yang pertama dari segi penginputan. Nah, dari segi penginputan, karena kebanyakan keluhan dari user di situ memang malas ketika melakukan pencatatan keuangan itu, malas untuk mencatat manual. Nah, di sini kami menyediakan dua opsi ketika seorang user mau melakukan pencatatan keuangannya. Jadi ada yang pertama input manual, opsi yang pertama. Nah, ketika ketika kita mau input manual, ada beberapa kategori yang kita tampilkan di sini. Nah, di bagian pertama, apakah yang akan dimasukkan itu adalah pengeluaran atau pemasukan? Kalau misalkan yang ingin dimasukkan adalah pengeluaran, kita bisa pilih pengeluaran. Kalau misalkan yang ingin kita masukkan adalah pemasukan, maka kita tinggal beralih pada di sini, pada pemasukan. Nah, misalkan di kategori pengeluaran, kita ada yang namanya harus mengisi tentang nama transaksi. Jadi nama transaksinya itu apa? Misalkan beli baju, terus nominal transaksinya berapa, terus kategori baju itu masuk kategori apa. Kalau di sini di aplikasi kami itu masuk pada kategori lifestyle, baru kita simpan transaksi tersebut. Otomatis ketika kita sudah melakukan input manual, oke, selesai. Nah, otomatis transaksi tersebut akan terbaca berada di bagian sini, seperti itu, di bagian transaksi terakhir. Nah, itu opsi yang pertama.
untuk melakukan penginputan. Nah, yang kedua itu ada opsi scan nota. Nah, di scan nota ini merupakan fitur unggulan kami. Nah, di bagian scan ini nanti ketika dipencet akan ada dua opsi. Yang pertama yaitu kita memilih untuk foto langsung dari kamera kita, atau kita langsung memilih dari galeri kita, setruk yang sudah kita foto yang ada di galeri kita. Nah, otomatis setelah itu akan dibaca oleh AI, dikalkulasi oleh AI, semuanya baru akan masuk pada transaksi di sini. Nominalnya berapa, apakah itu masuk pada pemasukan atau pengeluaran, akan dibaca oleh AI. Misalkan itu adalah pemasukan, akan otomatis saldo yang di atas akan bertambah seperti itu. Oke. Di sini ada transaksi terakhir. Di sini yang dimasukkan itu adalah maksimal 5 transaksi terakhir. Kalau misalkan kita mau melihat semua transaksi kita bisa memview di situ, atau kita bisa melihat di menu transaksi di sini. Nah, di bagian distribusi, di sini di distribusi kategori, di sini ada yang namanya apa ini namanya? Di bagian distribusi kami menyediakan diagram, yang mana diagram ini nanti akan mempresentasikan atau memvisualisasikan distribusi dari semua pengeluaran atau pemasukan yang kita lakukan. Misalkan nanti di bagian lifestyle, di bagian transportasi, atau di bagian kategori-kategori lainnya, maka akan terbaca di sini semua. Semua data yang tersimpan di aplikasi ini akan divisualisasikan di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada menu yang kedua. Nah, di bagian menu yang kedua di sini ada AI analis, yang mana nantinya akan berfungsi untuk membaca atau nantinya akan men-tracking semua pengeluaran kita dan men-tracking semua pemasukan kita. Lalu AI di situ akan memberikan pemasukan atau memberikan insight kepada kita, supaya misalkan kalau dalam 1 bulan ini pemasukannya sedikit dan pengeluarannya banyak, dan bahkan bisa dikatakan tidak sampai pada 1 bulan, itu nanti AI akan mengarahkan kepada kita untuk untuk tidak terlalu banyak melakukan transaksi seperti itu, untuk menjaga-jaga keuangan kita. Nah, di bagian sini ada total pengeluaran, terus distribusi kategori. Nah, di sini akan terbaca semua. Oke, lanjut pada menu yang selanjutnya. Nah, di bagian menu selanjutnya di sini kami ada riwayat transaksi. Nah, di bagian riwayat transaksi di sini, di bagian ada 3 menu. Yang pertama itu semua. Yang kedua itu adalah keluar, dan yang satunya adalah riwayat masuk. Nah, di bagian riwayat semua, di sini kami menampilkan semua riwayat transaksi yang sudah dilakukan oleh user seperti itu. Nah, kalau di bagian keluar ya kami tampilkan akan semua transaksi yang keluar. Kalau di bagian masuk kami akan menampilkan transaksi yang masuk seperti itu. Simpel saja. Oke, menu selanjutnya yaitu menu profile, karena user memiliki profil. Nah, di bagian profile, salah satu fitur utama kita juga yang diinginkan oleh klien, yaitu yang adalah integrasi semua e-banking yang ada. Jadi ada rekening dan e-wallet. Di sini kita di aplikasi ini bisa menyambungkan semua keuangan kita yang ada di BRIMO, BNI atau Wonder. Jadi kita bisa mengkoneksikan semua itu, biar misalkan ketika di aplikasi ini mau kita melakukan pengeluaran, di situ akan terbaca oleh aplikasi ini, aplikasi Hematin. Seperti itu, otomatis nanti tidak perlu user itu melakukan input manual lagi kalau sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi tersebut. Nah, di sini juga ada fitur keamanan, backup data, bantuan, dan yang paling bawah di sini ada logout. Oke, mungkin cuma itu ya penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya yaitu usability testing. Setelah desain prototipe dibuat, selanjutnya yaitu adalah langkah melakukan usability testing.
yang mana tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah aplikasi yang kami rancang mudah dipahami dan mudah digunakan oleh pengguna. Di sini pada pengujian ini kami membuat sebuah skenario yang mana kami meminta para partisipan membayangkan mereka adalah seorang mahasiswa yang ingin mengelola keuangan bulanan menggunakan aplikasi Matin. Kemudian pada pertama kali atau pemula yang menggunakan aplikasi ini, kemudian mereka ingin mencatat pemasukan dan pengeluaran, melihat kondisi keuangan, mengatur tagihan, serta mengubah informasi akun. Nah, di sini kemudian kami meminta peserta untuk menyelesaikan beberapa tugas yang sudah kami siapkan. Yang pertama yaitu ada tes untuk mencari pemasukan gaji atau uang saku yang baru diterima. Kemudian yang kedua, menambahkan satu pengeluaran, misal makan siang, belanja, shopping, dan sebagainya, lengkap dengan kategorinya. Yang ketiga yaitu mengecek total saldo dan lihat laporan grafik keuangan per ini. Yang keempat yaitu mengatur pengingat atau reminder untuk tagihan yang akan jatuh tempo. Yang kelima, yang terakhir yaitu mengubah foto profil dan mencari informasi keamanan akun pada menu pengaturan. Selanjutnya yaitu metode usability yang kita gunakan yaitu moderate testing, yang mana dalam sesi testing ini dilakukan secara langsung oleh 3 partisipan secara bergantian. Yang mana di sini ada moderator yang memberikan penjelasan mengenai tujuan pengujian dan meminta partisipan untuk melakukan artikel atau mengungkapkan pikiran mereka tentang teks yang kami berikan. Kemudian ada moderator yang hanya memandu tanpa membantu, dan observator mencatat temuan yang muncul. Dan di sini menghasilkan sebuah jawaban dari partisipan. Di sini terdapat 3 jawaban partisipan. Yang pertama yaitu menu transaksi mudah digunakan. Selanjutnya dashboard mudah dipahami, pencatatan pemasukan dan pengeluaran berjalan dengan mudah. Untuk partisipan 2 yaitu tombol reminder kurang terlihat, sulit menemukan fitur reminder, menu pengaturan akun kurang mudah ditemukan. Yang terakhir yaitu partisipan 3, yang pertama ada grafik laporan yang terlalu kecil, kemudian ada ikon transaksi yang terlihat mirip, dan yang terakhir perlu perbedaan warna pada tombol transaksi seperti itu. Oke, jadi setelah dilakukan usability testing yang telah kita lakukan bersama dan kita uji secara langsung, langkah selanjutnya kita adalah mengelompokkan temuan berdasarkan testing yang kita lakukan menjadi sebuah affinity diagram. Nah, di sini adalah beberapa data mentah hasil usability testing yang kita bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah visual dan layout, navigasi, teks, dan juga interaksi. Di dalam visual sesuai dengan partisipan 1, 2, dan 3, yaitu tentang visualnya, tentang tombol pemasukan dan pengeluaran memiliki tampilan yang hampir sama. Lalu di bagian navigasi juga ada menu pengaturan kurang terlihat. Lalu ada di teks, di kategori teks label, yaitu pengguna bingung ya dengan istilah kredit atau debit. Lalu lebih mendekati pemasukan atau pengeluaran. Yang terakhir adalah kategori interaksi, itu masalah terkait respon sistem terhadap aksi pengguna. Next. Nah, jadi setelah kita melakukan usability testing, lalu kita juga telah mengelompokkan beberapa temuan ke dalam affinity diagram. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan iterasi desain berdasarkan usability yang telah kita lakukan kepada user. Nah, di sini kita sebenarnya ada beberapa poin ya, cuman di sini kita masukkan 3 poin utama yang kita lakukan, yang kita iterasi ya. Yang pertama yaitu iterasi fitur pengaturan, di mana di usability testing disebutkan bahwa fitur pengaturan itu kurang terlihat. Nah, iterasi fiturnya di bagian launching notifikasi kita tambahkan
icon berupa pengaturan dan menggunakan animasi rantai. Oke. Lalu yang kedua adalah integrasi tata letak notifikasi dan space layar transaksi. Jadi space sebelumnya di layar transaksi itu terlalu sempit dan tidak ada jarak di dalamnya. Nah, setelah kita melakukan usability testing, setelah kita melakukan pemetaan ya ke dalam affinity diagram, lalu kita juga melakukan iterasi kepada riwayat di mana space-nya kita agak longgarkan. Lalu yang terakhir adalah iterasi di bagian input transaksi, pemasukan dan juga pengeluaran. Di mana di sini kebanyakan user merasa bahwa sebenarnya mungkin kalau pemasukan itu lebih baik menggunakan warna merah, lalu untuk pemasukan itu menggunakan warna atau color hijau seperti itu. Next. Oke, mungkin kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dari aplikasi yang telah kita presentasikan dari awal, mulai dari riset, mulai dari pembuatan wireframe, pembuatan low fee, high fee, lalu kita juga telah melakukan beberapa iterasi desain ya. Akhirnya kita tiba di akhir kesimpulan, yaitu melalui pendekatan UCD atau User Centered Design. Aplikasi Hematin berhasil dirancang mulai dari proses identifikasi, kebutuhan pengguna, perancangan antarmuka, pembuatan prototipe, hingga usability testing dan juga iterasi desain. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan mampu menghasilkan antarmuka yang lebih intuitif, navigasi yang lebih jelas, serta fitur yang lebih disesuaikan dengan pengguna dalam mengelola keuangan secara lebih efektif dan juga efisien. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.